Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah setahun kita nggak bertemu. Setahun ya, Pak. Pak Guru udah sehat, Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya masih tetap jalani terapi. Nah, ada obatnya, ada juga terapi yang lain. Masih perlu beberapa kali mungkin ya untuk konsultasi ke dokter. Tapi ini tetap berusaha. Insyaallah mudah-mudahan terus sehat ya dan lebih baik dari yang sekarang. Nah, bersyukur kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Malam ini kita akan Pak Guru ya yang sinyalnya ya. Bu Endang sehat. Alhamdulillah, Bu Juria. Assalamualaikum. Guru udah ada suaranya lagi nih kali. Tempat hujan nih sinyalnya jelek kali. Tempat hujan hilang. Suaranya hilang Pak Guru. Udah ada. Tempat Pak Guru hujan juga kali. Hujan ya. Tadi Pak Guru udah muncul. Iya, Pak. Memulai diskusi kita pada malam ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang ya. Iya. Amin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita malam ini dengan Tanmiyatul Mufradat. Ya. Pelajaran kita akan sampai pada bagian Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat yang akan kita kaji adalah yang berkaitan dengan kata-kata pokok pada surah Al-Kafirun. Sebelum kita lanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Kafirun yang akan menjadi kajian kita pada malam ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana wa la antum a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Ibu-ibu udah familiar dengan bank ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Saya banknya itu, Bang. Coba lihat tuh yang di sampingnya tuh, yang tulisan Arab tuh ada apa di situ? Ada ya. Lam. Ada nun. Iya. Ada berapa huruf? 3. Yang pertama huruf apa? Ya. Nun. Ya. Yang pertama apa? Ro ya, Pak. Ro kayaknya Pak yang empat ya. Alif ini, nun. huruf ini ya sama dengan yang ini nih.
sama dengan huruf pada kata lakum Di. dinukum. Di. Apa maknanya dinukum? Agamamu. Agamamu. Ya, agamamu. Mana yang bermakna mu? Kumnya. Ya. Kum. Dari mana dipahami ada mu-nya? Ada Ada ganti Pak. Kumnya Nggak usah ganti. bicara yang nggak kelihatan. Kalau bilang kata ganti mah nggak kelihatan. Oh iya. Ya, yang kelihatan aja. Dari mana dipahami mu? kum itu. Kum itu kalian ya, bukan kaf. ku ya. Ya. Kaf. Ada kaf di situ. Setelah huruf kaf ada huruf apa? Mim. Ya. Setelah kaf ada Apa yang mim. diingat dengan huruf mim? Yang orang Jawa? Banyak. Oke. Kamu kalau banyak jadinya Kalian ya. kalian. Berarti dinukum Kalian. Agama kalian. agama kalian. Jadi begitu ini. Ini ya. Tuh, saya Ya, belum ya. pernah mendapat penjelasan langsung ya dari pihak banknya gitu. Ini bukan sedang promosi, tapi saya bilang ini bagus nih kalau ibu-ibu mau jadi nasabah bank ini, karena ini punya umat Islam. Dan ini perjuangan betul ini untuk punya ini. Ya, jadi dulu ini namanya bank muamalat ya, yang sekarang keren jadi bank syariah. Itu kan syariah artinya bank yang diatur berdasarkan ajaran agama gitu. Agama apa? Agama Islam. Ngatur apa? Ngatur soal hutang piutang diantaranya. Itu dalam bahasa Arab. Untuk agama dengan hutang itu hurufnya sama, tapi cara bacanya yang beda, gitu ya. Kalau agama din, ya, kalau hutang itu dain. Ya, agama apa? Din sama dain. Din. Nah, Din. Kalau hutang Halo. Dain. Nah, gitu. Jadi ini kira-kira ini bisa mengingatkan kita ya. Oh, jadi itu hurufnya dal ya dan nun ya. Iya, Dain. itu dal ya nun. Cuman karena supaya ada seninya ya, cuman ada seninya. Jadi kayak kaligrafi ya Pak, kaligrafi. Artistik. Oh, jadi non. Nun. Ya, baik gitu. Berarti dain. Dayan. Nah. Din. Din, ya, din atau dain. 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 Iya, Ini dain. dain. Utang. Dain, utang. Utang. Mm-mm. Din Ya, agama. ngutang di Kalau bank kan diat gitu. bagaimana itu sama apa? Diat Bagaimana Bu Endang? yang benda itu. Kalau diat itu sama nggak sama Beda, dain hurufnya ini? beda. Kan itu nggak pakai nun. Oh, dia Kan nggak 3 pakai. huruf iya. ya. 3 kita Ya. modalnya itu 3 huruf. Gitu. Oh iya Pak Guru ya. Nah, baik itu ya. Ini biar nanti ada cantolannya ya, cantolannya. Kita ke Tanmiyatul Mufrodat ya. Yang pertama dari ungkapan kul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ ada kata kul ya. Ada. Ya, ada kata kul. Bentuk berapa itu? Bentuk 5. Bentuk 5. Kemudian ya wala ana abidun ya, kan ada kata abid di situ ya. Dalam ayat kita ada kata abid. Bentuk berapa? 4. Bentuk 4. Nah, jadi 2 kata itu akan menjadi modal kita untuk ya, menjadi modal untuk kita kembangkan menjadi landasan bagi kita dalam Suaranya memahami hilang-hilang. ya, dalam memahami ayat-ayat kalimat-kalimat yang lain ya, kalimat-kalimat yang lain. Ya, mohon ya Ibu, ini saya tahu kondisinya memang tidak sedang baik ya, hilang-hilang. Ya, Hujan, tapi Pak, saya di tidak sini. bisa berbuat banyak, jadi mohon tidak Iya, sering-sering diberitahu ya. Memang ya, saya akan coba mengulang-ulang ya penjelasan
Saya akan coba mengulang-ulang penjelasan supaya nanti tidak hilang seluruhnya. Nah, nanti sambil kita bandingkan nanti dengan apa yang kita rekam, ya. Nanti apa yang kita rekam. Nah, sekarang kita coba lihat dari kata kul yang merupakan bentuk 5. Coba lihat bentuk pertamanya. Pola. Pola. Apa terlihat di situ tanda bentuk pertama? Bunyi A di awal, bunyi A. Ya, ada AA di situ tandanya ya. Kemudian bentuk 2-nya Ada Ya, ya. Huruf ya diawali dengan ya. yakul ya. Bentuk 2-nya adalah yakul. Tuh, ada juga ya mengingatkan kita tanda dasar, tanda pokok untuk bentuk 2. Ya, di samping ada yang lain-lain lagi. Kemudian bentuk 3-nya apa? Aul ya. Terlihat di situ ada penanda bentuk 3. Itu sukun di Arti tengah. kedua. Ya, baik ya. Sukun di Sukun di tengah ya, bisa membantu kita. Ya, untuk lebih singkat, jalan singkatnya posisinya ya, prinsipnya. Ya, kalau sekali kita diberitahu kaul bentuk 3, ya udah ingat aja bentuk 3 itu. Itu bagus itu. Udah. Dari mana tahu bentuk 3? Kemarin Pak Guru di buku ada dikasih tahu bentuk 3, kayak itu bisa lah. Tapi bisa juga posisinya ya, posisinya dengan mencirikan ada sukun. Kemudian bentuk 4-nya apa? Koil. Iya. Apa ada penciri bentuk 4 yang terlihat di situ? Alif di urutan Ada kedua. alifnya Pak, Ya. huruf kedua. Alif urutan kedua dan naik turun. Iya, naik turun. Iya, naik turun. Itu penanda pokok. Walaupun nanti pada pelajaran-pelajaran kita akan datang, kita akan menemukan beberapa bentuk 4 yang lain. Kemudian bentuk 5-nya apa? Kul. Kul. Iya, bagus. Sekali lagi Ibu mohon, Ibu-ibu mohon baca ulang dari bentuk pertama sampai bentuk 5 secara bersama-sama, silakan. Pola. Terus? Iya. Yakulu. Iya. Qaul. Iya. Koil. Iya. Kul. Iya, bagus. Itu dia kata pertama kita yang akan kita kembangkan. Kata pertama dari ungkapan kul. Yang terakhir kita sampai pada ilmu apa kemarin terakhir? Ada domir apa? Di kul? Kata ganti. Ada domir apa? Di kul? Ada kata ganti apa yang bisa kita pahami di kul di pertemuan kita terakhir sebelumnya? Ada yang ingat? Iya, dia. Iya, Lupa ada kamu. Ada kamu ya, ada kamu yang pekan lalu juga lumayan itunya ya, perjuangan diskusi kita lumayan ya. Tambah lagi sinyal yang begitu hilang-hilang gitu ya. Ada kamu gitu kan. Ilustrasinya Allah berkata kepada Muhammad, kul. Allah, aku berkata kepadamu, kamu Muhammad, kul gitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Abid tadi ya. Abid dan ada bentuk jamaknya juga gitu. Bentuk satunya apa? Apa bentuk satunya? Bapak Abada. Iya, abada. Bentuk duanya? Budu. Iya. Ya, budu. Bentuk tiganya? Ibadah. Ada. Bentuk empatnya? Abid. Iya. Bentuk limanya? Ubud. Iya. Apakah dari bentuk 1 sampai bentuk 5 ini ada bentuk yang tidak ada penciri umumnya? Yang 3 itu Pak. Yang Nggak 3, ada. baik. Iya, Kalau ciri umum yang kita punya apa? ada sukun di tengah. Iya, bagus. Sukun itu kalau disimbolkan jadi angka berapa? Disimbolkan jadi angka. 0.
0, baik. Coba lihat, di situ kata ibadah, huruf tengah-tengahnya huruf apa? Alif. Enggak. Iya. Alifnya ada barisnya enggak? Enggak ada, Pak. Berarti 0 ya? Iya. Iya, 0 sama dengan dianggap sama dengan sukun ya? Iya, Pak. Iya, udah begitu aja ya. Itunya. Oh, di tengah. Hurufnya ada 5 ya, di tengah-tengahnya. Tengah-tengah ya, betul. Iya, kan begitu ya. Ada harakatnya ya. Iya, iya, Pak. Iya, baik. Gitu ya. Jadi Iya. masih bisa lah kita pakai ilmu Iya. itu. Nanti kalau mentok nggak ada ciri, udah inget aja gitu. Diinget aja. Ingat aja. Ingat aja. Ibadah. Nanti akan ada masanya nanti kalau ibu-ibu ya, kalau kita semua diizinkan oleh Allah ya, ditakdirkan Insya Allah, untuk insya Allah. terus belajar bersama, akan sampai nanti pembahasan kita lebih dalam dan lebih luas terkait dengan masing-masing bentuk gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat perubahannya. Ini kan perubahan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bentuk 2 ya, bentuk 2 ya'budu. Huruf pertamanya apa? Ya. 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 Menandakan domir apa? Huwa. Iya, bagus ya. Ya menandakan domir huwa. Udah suaranya. Ya, mohon di itu ya. Kenapa Mohon nggak jelas, tidak Pak? dikomentari ya, soal suara karena memang kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya, saya akan ulang-ulang ya supaya ibu-ibu tidak terlalu banyak Ulangan tertinggal. suara Bapak. Tidak terlalu banyak tertinggal. Ya. Terkadang kan posisinya saya dengar ibu-ibu, ibu tidak dengar saya, dan sebaliknya juga begitu. Ya, tidak anggaplah bahwa nggak ada apa-apa gitu, pura-pura aja nggak ada masalah gitu. Soalnya mau dikomentari berkali-kali juga ini nggak berubah nih karena di luar Betul. kekuasaan kita. Cuaca. Ya, Makanya. ya'budu bentuk 2 diawali dengan ya, penanda domir huwa. Iya. Ada berapa domir atau domair yang sudah kita pelajari? Huwa. Apa itu? Ada berapa? Apa? Ada berapa yang sudah kita pelajari? 5. 5. Apa saja itu? Bentuk 1. Bukan. Domair. Oh, domair. Sudah kan kita belajar domair, sudah kan? Iya, Pak. Ya, yang waktu itu saya Huwa. tanya. Kata ganti, ya gitu. Kata ganti dalam bahasa Arab istilahnya Kata apa? ganti saya, kata ganti Ganti saya. Tuh. Kali Apa? Domair yang sudah kita pelajari? Ana. Ya, terus? Ya. antum, huwa. Iya, ada huwa ya. Huwa jamaknya apa? Hum, ya bagus. Kemudian ada ana ya. Ana ya. Ya, bagus. Ya. Ana jamaknya apa? Nahnu. Iya, bagus. Nahnu. Kemudian ada anta ya. Iya, Pak. Iya. Jamaknya apa? Antum. 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 Gitu. Ini. Berarti Antum. ada huwa, ada hum, ada ana, ada nahnu, ada anta, ada antum. Jadinya 6 ya. Ada 6. 6. Nah, ini ya'budu ini domirnya huwa. Nah, berarti nanti kita akan pelajari lagi kalau hum penanda domirnya apa, kalau ana penanda domirnya apa, Ya. kalau nahnu penanda domirnya apa, anta penanda domirnya apa, antum penanda domirnya apa, baik di bentuk 1, 2 gitu ya, secara bertahap. Ya. Ya'budu. Jadi kalau melihat ya'budu saja, ini anggap satu kata ya ibu-ibu. Berapa kata? Ya. Berapa kata? Satu kata. Ya, ini anggap satu kata ya. Tapi ibu-ibu, walaupun ini satu kata, kita dalam memahaminya bisa jadi melahirkan beberapa kata gitu. Ketika kita memahaminya, bisa jadi melahirkan beberapa kata. Misalnya, mari kita lihat ya dengan bermodalkan ini. Seperti yang sudah sebelumnya. Ya'budu, makna dasarnya apa?
Ibadah. Ibadah, ya, atau Ya, wudu. Menyembah. iya, atau menyembah. Baik. Yang menyembah siapa berarti dengan memperhatikan tanda yang ada? Wudu berarti kamu. Dari mana dipahami kamu? Iya, dari Dari mana dipahami kamu? Dari Dia. dia. Dari dia, Pak Guru. Apa dari Apakah mana? ya itu penanda kamu? Wah, dia. Bukan ya. Bukan. Kalau iya bukan menandakan kamu, lalu menandakan apa? Dia. Menandakan dia. Oke, baik. Berarti dia, kan kita dapat tuh. Ya, jadi nanti jangan dipahami bahwa ini dua kata, bukan. Walaupun sudah melahirkan dua pemahaman. Nah, ini bentuk berapa? Dua. Dia ini dibentuk dua. Ada makna apa dibentuk dua? Akan, sedang, biasa. Ya, kita pakai satu ya. Kita pakai salah satunya saja. Kita pakai sedang. Nah, kita pakai sedang. Ya. Maka dengan melihat ya'budu yang tadi kita anggap karena bahasa Arab ini satu kata bisa memberikan kita tiga pemahaman sekaligus. Ya, dia sedang ibadah. Dia sedang ibadah. Dia sedang ibadah. Ada berapa pemahaman? Tiga. Ada berapa kata? Tiga kata. Satu kata. Ya. Tuh, maksudnya ya budunya ya. Ya. Oh iya. Ya budunya berapa kata? Satu. Iya, jadi ini bisa kita sebut dengan 3 in 1. Aman kan kalau 3 in 1 nggak kena razia? Nah, nanti gitu ya, ibu-ibu gitu. Nanti kalau ada kurang, nah, bisa jadi nanti kena razia gitu ya. Untuk ya, aman biar lancar dalam perjalanan, walaupun ini one bacaannya, one tulisannya, cie artinya, ya walaupun satu kata ya dipahami tiga makna gitu. Tiga makna. Berarti kalau nanti saya nggak pakai iya, kalau kamu nggak pakai iya, tuh. Kalau kita tidak pakai iya gitu. Kalau kalian tidak pakai iya dan begitu seterusnya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Tuh. Kalau Ana berkembang menjadi saya berkembang menjadi A'budu. Iya. Gitu. Kalau Ana A'budu. Jadi A'budu. Apa maknanya? Saya apa? Saya akan saya sedang ibadah. Itu sama saja. Ada ananya atau tidak ada sama. Gitu ya. Ana a'budu, saya sedang ibadah. A'budu saja juga saya sedang ibadah. Gitu. Ya, tapi jangan terlalu royal. Ana a'budu, saya sedang ibadah, royal itu. Kalau bahasa Arab cukup sekali. Ya. Ana a'budu. Kita lanjutkan berikutnya. Tuh. Nah, sekarang antum. Kalau antum bagaimana jadinya? Ta'buduna. Iya, ta'buduna. Ya. Ini sederhana ini. Wow, sederhana.
Ini jamak ya Pak ya. Ini sederhana. Ini tak itu. Ya. Tak budun. Cuma ini persoalannya terletak pada apa? Bahasa Indonesia tidak punya seperti itu. Bahasa Indonesia mau huwakah gitu ya. Mau huwakah tetap sama ya. Mau huwakah tetap sama. Mau anakah tetap sama. Ibadah-ibadah juga. Tetapi kalau untuk bahasa Arab ada perubahan. Nah, dari ya'budu berkembang menjadi a'budu, berkembang pula menjadi ta'budun. Menjadi ta'budu. Iya. Dan ini logika kita nyambung. Misalnya apa? Antum ini tunggal apa jamak? Jamak. Apa penandanya? Apa penandanya? Mim. Iya, ya. Mim. Ditandai dengan adanya Banyak. mim. Banyak. Banyak. Ta'budun juga banyak tuh. Tuh ya. Sama-sama itu. Diganti waw nun. Jadi sama itu ya. Sama ininya. Ada penandanya gitu. Jadi kita bisa memahaminya tanpa kehilangan jejak. Gitu. Ya, tanpa kehilangan jejak. Maka belajar bahasa Arab itu dalam banyak hal seperti kita sedang mengamati jejak makna. Ya, seperti mengamati jejak makna di dalam kata-kata, di dalam kalimat yang sedang kita kaji. Itu ya. Jadi ta'budun. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau hum mereka. Iya, jadinya hum kan? Tadi juga ada antum ta'budun, ada hum ya'budun. Apa persamaan antum dengan hum? Sama-sama banyak. Bedanya di kata depannya Pak. Banyak, sama-sama jamak. Ya, maka ta'budun dengan ya'budun sama-sama pakai waw nun. Ya. Tapi bedanya adalah kalau antum tadi diawali dengan ta, sedangkan hum diawali dengan Iya. ya. Nah, kita paham ya jejak-jejaknya. Karena hum itu, ya, hum itu bentuk jamak dari huwa. Iya. Sedangkan antum adalah bentuk jamak dari Anti atau anta. Iya. Kalau anti kita belum, Bu. Maaf ya. Ya. Kalau anti kita belum. Anta baru anta. Ya. Walaupun gara-gara belajar bahasa Arab ya, walaupun gara-gara belajar bahasa Arab saya sejak pertama kali dulu, kalau ke perempuan itu anti saya. Untuk perempuan enggak? Ya, iya, kalau perempuan itu anti. Kalau ke laki-laki anta gitu Pak. Iya. Kalau ke laki-laki saya enggak anti. Kalau laki-laki enggak anti saya, tapi kalau ke perempuan anti saya. Anti. Nah, begitu ya. Coba dibaca dari atas. Ya. Terus. Iya. Ta'budun. Ya. Iya. Jadi harapannya kita nanti ini yang merah-merah ini ya, yang merah-merah ini itu sebagai pemandu ya, pemandu kita untuk memahami jejak-jejak makna. Bentuk empatnya kita lihat ada abid. Abid itu tunggal, cocok untuk ana seperti dalam ayat. Ya, tapi kalau abidun cocoknya dengan antum. Ya, cocok dengan antum. Saya, kalian. Cocoknya dengan antum. Kalau huwa cocok dengan abid apa abidun? Abidun. Abid. Kalau huwa kira-kira cocok dengan abid atau abidun? Abid. Ya, tunggal. Tuh. Kalau anta? Abid. Anta, abid. Ya. Kalau tunggal juga. Abid.
Abidun. Abidun. Iya, bagus. Kalau huwa. Abid. Abid. Nah, gitu. Dan ini kita kalau bahasa Arab Qur'ani ya, alhamdulillah dimudahkan. Kalau ini kan sudah selesai di dalam Al-Qur'an. Ya, sudah selesai di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam doa sudah selesai itu, mana yang cocoknya tunggal dengan tunggal, jamak dengan jamak sudah selesai, tinggal kita memahaminya. Nanti ibu-ibu kalau masih punya kemampuan, ya punya sempat dan sebagainya, ya, jangan hanya belajar bahasa Arab Qur'ani, belajar juga ya di LBIQ bisa, di tempat lain bisa, bahasa Arab yang lebih tinggi dari bahasa Arab Qur'ani. Ya, sehingga nanti bisa ngomong pakai bahasa Arab, bisa nulis bahasa Arab, ya, bisa ngarang bahasa Arab. Itu nanti perlu kalau ada kesempatan waktu. Nah, kalau ini ya, kalau bahasa Arab Qur'ani untuk orang awam, ya, mas saya mah yang penting bisa ngerti aja udah sangat mensyukuri. Nah, tapi kalau saya nggak cukup cuman ngerti, saya mau juga ngomong, saya mau juga nulis, saya juga mau baca yang nggak ada barisnya, gitu. Nanti silakan ada yang ada usaha, ada solusi untuk keinginan-keinginan tersebut. Tadi kita sudah bahas bentuk 2 dan bentuk 4. Nah, sekarang kita lihat bentuk 1. Ya, kita lihat bentuk 1. Tuh ya. Yang bentuk 1 yang pertama di situ ada kata apa? Abada. Nah, itu domirnya apa? Huwa. Iya. Karena ada AA gitu ya. Jadi benkirinya adalah berarti domirnya huwa. Nah, berarti kalau bukan huwa ya bukan abada. Ya, bukan huwa, bukan abada. Contohnya apa di sini? Antum. Ya, contohnya antum. Bentuk 1 untuk antum di situ apa yang terbaca? Bentuk 1 abada. Yang kedip-kedip? Abatum. Nah, jadi ini ya, ininya logikanya bahwa abatum dengan ta'budun ya, abatum dengan ta'budun ini sama-sama antum. Ya, sama-sama antum. Cuman bedanya yang satu adalah bentuk 1, yang satu lagi bentuk 2. Bentuk 2. Ya, iya. Gimana? Kan di abatum, ya, di abatum ini ada taknya juga, kan? Di ta'budun juga ada taknya juga. Nah, sama gitu ya. Di ta'budun ada penanda jamaknya, waw nun. Di abatum juga ada penanda mim. Ya, ada penanda jamak. Jadi sama-sama antum. Tapi letaknya berbeda ya, letaknya berbeda. Kalau di abatum taknya di kanan apa di kiri? Kanan. Ini tulisan Arab ya, bukan tulisan Latin ya. Ulangi Bapak putus-putus. Iya, enggak apa-apa. Iya, putus-putus jadi enggak usah disebut. Saya enggak usah disebut. Saya akan tetap ulang-ulang ya. Oh iya, iya. Ya, enggak usah dianggap aja enggak masalah ya. Tapi saya akan ulang-ulang. Iya. Ya. Abatum ya, taknya di mana? Belakang. Ya, abatum taknya di belakang. Kiri. Atau di kiri. Iya. Gitu ya? Iya. Kalau ta'budun taknya di mana? Di kanan atau ya. di kanan depan. Nah, jadi ini kan bentuk 1 dan bentuk 2 bagaimana bedanya? Bentuk 1 dan bentuk 2 bagaimana bedanya? Yang satu di belakang, yang satu di depan. Wow sama nun dari segi makna. Ya. Dari segi makna, bentuk 1 dan bentuk 2 apa bedanya? Lampau. Kalau bentuk Setelah dan 1 sedang. lampau.
Bentuk Dua. dua akan atau Iya. sedang. Jadi ibu-ibu, Sedang. ibu-ibu ada yang biasa naik kereta api? Iya, dulu ke LBIQ. Ya, biasa ya. Sebelum Coba pandemi, nih, sebelum coba pandemi, ya. Pak. Atau ini angkot juga bisa, tapi kita pakai kereta api yang Iya, agak panjangan. naik angkot Ya. biasa. Kita coba kereta api yang agak panjangan dan kereta api nggak pakai macet kecuali kalau bannya pecah. Nah, coba Listriknya mati, Pak. ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu, kalau kereta api sudah berlalu, yang kelihatan apanya? Rel. Kepala atau buntut? Relnya, Pak, atau gerbong Ininya, gerbong belakang, gerbong belakang. ekornya. Buntut, Buntut gitu ya. gerbong belakang. Jadi mirip kayak Berarti begitu bentuk nih. lampau, tanya ada di belakang begitu, Iya, Pak. begitu. Ya. Gitu Perumpamannya gitu. Kalau sudah berlalu kita di belakang. Belakang, kelihatannya. kelihatan belakangnya. Gitu. Ada Kalau di belakang. akan datang, kalau ada kereta api dari stasiun Senen akan masuk. Nah, kalau dibilang masuk, nanti akan pertama kali kita lihat adalah Kepalanya. kepalanya. Tanya ada Nah, kepalanya yang kita Masuk atau lihat. yang sedang. Bentuk dua. Nah, Kalau udah lewat jadi bentuk satu belakangnya. satu, kalau Ini bisa bahasa aja, Pak, Jawanya Bu. apa? Biji. Apa, Pak? Iya. Kalau bahasa Sundanya? Bahasa. Iya, Biji. gitu ya. Tuh, dari segi makna sudah terjadi ya. Ya, sudah terjadi ya. Kalau bentuk dua sedang terjadi. Iya. Sehingga dengan modal itu kira-kira begini intinya. Jejak-jejaknya. Satu, ya. Hiji. Siji. Terjadi. Ya, telah terjadi. Berubah di mana? Di kiri. Jadinya gitu. Ini diingat nih. Semua Satu gitu ya. hiji. Telah terjadi, berubah di kiri. Nah, begitu. Domainnya ganti. Nanti kita akan lihat untuk domair yang lain. Nah, nanti kita lihat untuk domair yang lain. Ya, yang pertama yang jadi modal kita adalah berdasarkan apa yang kita lihat di dalam ayat, ya, berdasarkan apa yang kita lihat di dalam ayat surat yang kita kaji. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Kita lanjut ke Tanmiyatul Mufrodat berikutnya. Ya. Tanmiyatul Mufrodat berikutnya dari ungkapan apa, ibu-ibu sekalian? Ya. Dari ungkapan apa? Kafir. Iya, dari ungkapan ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal Ya, kafirun. Ya ayyuhal kafirun. apa yang kita pelajari dari ungkapan ini, ya? Apa yang kita pelajari dari ungkapan ini? Ini kembali diingatkan tentang apa? Tentang tunggal dan jamak. Ciri bahasa Arab yang keberapa itu? Tiga. Ciri bahasa Arab yang berapa? Tunggal dan jamak? 3. Iya. Itu. Tunggal dan jamak. Contohnya gitu ya. Kata kafir, jamaknya Kafirun. kafirun.
atau Kafirin. iya, jadi sama ya. Sama itu Pak yang maknanya ya Pak. Ya, kafirun dengan kafirin sama. Tuh. Sebagaimana ya, sebagaimana musyrik jamaknya Dan musyrikun atau musyrikin. Oh, Begitu pula halnya Kenapa bisa- mukmin jamaknya Mukminin. minun atau mukminin, sama itu. muslimin. Ya. Kalau muslim jamaknya Muslimun atau muslimin. iya, baik. Itu. Kalau misalnya munafik Munafikin. Kafirin. iya, Munafikun. atau misalnya mukhlis mukhlisun atau mukhlisin. Mukhlisun. Nah, mukhlisun atau mukhlisin. Kalau di dalam takbiran Idul Adha, Idul Fitri, yang mana yang digunakan? Mukhlisun apa mukhlisin? Mukhlisin. Ya, mukhlisun. Mukhlisun alahuddin. Walau karihal kafirun. Nah, nggak pakai kafirin itu. Nah, baik. Nah, di dalam Al-Quran misalnya yang sering kita dengarkan, surat Al-Baqarah misalnya. Hudal lil muttaqin ya. Al-muttaqin. Al-muttaqin kan sama dengan kafirin ya. Iya. Al-muttaqin sama dengan kafirin. Berarti kafirun sama dengan kafirin sama dengan muttaqin. Berarti kafirun sama dengan muttaqun gitu. Ya. Ya. Ini bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nanti ya, nanti insya Allah, ini sekali lagi kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah terus belajar, sehingga ibu-ibu juga berkesempatan belajar tuntas. Nanti akan ada pelajaran khusus tentang bentuk-bentuk jamak. Ya, tentang bentuk-bentuk jamak. Nah, kalau sekarang kita ini kelihatannya sudah ada yang gugur, ada yang bergugur, ada yang gugur nih. Baik, itu dia tanmiyatul mufradat kita berikutnya. Nah, kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat kita berikutnya. Ya. Nah, ini tunggal dan jamak juga nih. Ya. Abidun jamaknya abidun ya, abidun. Berarti abidun sama dengan abidun sama dengan abidin. Nah, jadi kalau jadi nama itu Zainal Abidin. Kalau Abidin enggak ya, enggak populer dalam bahasa Indonesia kita. Enggak populer dalam bahasa Indonesia kita. Ya, kita lihat contoh penggunaannya. Ya, kita lihat contoh penggunaannya tuh dalam kalimat. Tuh. Nah, gitu. Apa maknanya? Abid penyembah. Nah, oke. Kalau abidun? Para penyembah. Iya, bagus ya. Ada pemahaman tunggal dan jamak di situ. Coba kita lihat kalimat pertama. Apa jadinya?
Kalimat Wala. Anak. Wala anak abidun wa abattum. Iya, Dan baik. saya Apa maknanya? Saya tidak saya Saya tidak penyembah penyembah apa yang apa yang kamu sembah. Iya. kalian sembah. Enak Kalian. kedengarannya tidak penyembah? Enggak enak. Tidak Iya. penyembah. Nah, coba dibikin Tidak. enak gitu. Tidak Tetap penyembah. penyembahnya ya. Penyembahnya. Nah, coba dipertahankan. Apa yang Penyembahnya tetap Penyembahnya dipakai. Tahankan. Ya. Saya tidak penyembah. Saya bukan penyembah apa yang Saya bukan penyembah. kalian sembah. Iya, Saya bukan bagus. penyembah Saya bukan penyembah apa yang kalian kalian sembah. kalian sembah. Kalau kita menangkan penyembahnya, yang enak adalah bukan penyembah. Gitu ya. Saya penyembah apa? Iya, yang bagus. kalian Ya. sembah. Kalau kita menangkan penyembahnya, yang enak itu bukan penyembah. Penyembah. Tapi kalau kita menangkan tidaknya, yang enak bilang apa? Kalau yang kita Tidak menangkan menyembah. tidaknya, Menyembah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. iya yang kalian enaknya tidak menyembah. Gitu. Menyembah. Tidak menyembah. Jadi bisa Saya- itu pilihannya. Jadi boleh dua-duanya. Saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. sembah. Dari mana kaliannya? Tum. Iya, bagus. Dipahami dari tum. Nah, tapi jangan dipotong tumnya doang. Tum mau kemana tum? Abad Abitum. Ya jangan tumnya doang. Tum udah makan belum? Nah, apa kabar tum? Nggak bisa begitu. Ya? Nggak bisa begitu. Kalimat yang kedua. Wala Iya, baik. Apa maknanya? kalian bukan yang kami. Dari mana saya kaminya? bukan penyembah. Saya Pak Guru maaf. Ah, Yang iya, saya sembah. bagus. Ini Dari cepat nih. Abudu. Cepat nyadarnya. Gitu. Walaupun nanti ibu-ibu, saya bertanya itu tidak pasti karena ada yang salah ya. Gitu. Ya, ini Pak Guru nanya, ini kayaknya ada yang keliru, ini enggak selalu begitu. Tapi itu bagian dari usaha untuk menguatkan. Yang kalimat bawahnya, kalimat bawah, wa ana minal muslimin. iya, terus, Ana minal mu'minin. iya, baik. Apa maknanya? saya adalah Orang-orang Iya. orang muslim. Wa ana minal mu'minin. Orang-orang yang mukmin. Iya, baik. Mukmin beriman ya Pak ya? Iya, betul. Mukmin beriman. berkata Ya, iman. iman. Baik. Ya, kita lanjutkan tanmiyatul mufradat kita. Ya, tanmiyatul mufradat kita. Yang berikutnya adalah ma gitu ya. Ma. Ada yang ingat pertama kali ketemu dengan ma apa maknanya? Apa yang? Atau sesuatu. Yang lain, yang diingat pertama kali ketemu dengan ma apa maknanya? Apa ya? Bagus. Semua itu yang diingat? Apa? Apa Bu? Lainnya Bu? Semua diingat? Enggak. Sesuatu yang Iya, bagus. sesuatu. Yang lain ada? cuma dua kan? Bagus, bagus. Kata tanya siapa pakai ma ya Pak Guru?
belum kita ngomongin itu kata tanya atau bukan. Tapi ibu-ibu ya, kalau ingat dari pelajaran kita, kata ma yang pertama kali kita temukan dalam pelajaran kita itu maknanya siapa. Oh iya. Siapa? Siapa Karena yang? pertama kali dulu kan dari basmalah, ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada kata isim di situ. Nah, baru ada itu di Tanmiyatul Mufradat masmuk. Ya. Masmuk, masih ingat? Ya. Nah, itu dia. Ma pertama kali yang kita temukan itu maknanya siapa? Namamu. Siapa? Apa yang ingin kami sampaikan berdasarkan pengalaman kita, nah, ya ini nih yang penting ya. Tadi walaupun ingatnya itu yang lebih dominan, apa yang, sesuatu yang, ya, terutama Bu Juriah ini karena udah lebih dahulu pernah belajar bahasa Arab, jadi yang lebih teringat itu. Apa yang ingin kami sampaikan itu bahwa satu kata itu bisa maknanya berbeda-beda. Oh iya. Pak, ibu-ibu? Iya. Iya, Ustaz. Iya, Mas Guru. Apa? Satu kata Maknanya bisa berbeda-beda. Karena itu, kami itu biasa memesankan kepada siapa saja yang belajar bersama kami dengan pesan apa? Itu kalau belajar bahasa, itu jangan hafal mati. Jangan kaku ya Pak ya. Ya betul, bagus itu bahasanya. Jangan kaku. Ya, Pak. Jangan kaku. Bahasanya gitu ya. Dalam arti apa? Ya, perasaannya juga dipertimbangkan. Seperti tadi kan. Itu. Saya tidak penyembah. Apa itu saya tidak penyembah? Kan nggak enak. Ya. Oh, berarti la itu selain bermakna tidak, bisa juga bermakna bukan, gitu ya. Bukan. Kita kan punya itu artis ada namanya Rezala, tahu Rezala? Saya nggak tahu, Pak. Tuh, ada tuh pelawak itu. Reza Bukan. Reza Bukan ya ada. Ada itu. Kalau bahasa Rezala. Pak Guru lebih tahu lagi. Iya, Pak Guru nonton TV sering nih. Tahu Ya, sekarang, bukannya Pak Guru dikasih lah. Sekarang kita akan membahas kata ma, gitu ya, kata ma dengan cara pandang seperti tadi. Gitu. Nah, ada ma, nih. Makna yang ini sudah nih sesuatu yang apa yang ini pernah ya, makna yang pertama ini pernah. Kemudian bermakna kata tanya juga sudah. Yang baru ini dia nih yang baru ini. Ada tidak bukan tidak juga. Atau bukan. Ternyata gitu kan. Ternyata dalam bahasa Arab yang bisa dipahami dengan arti tidak atau bukan, itu bukan hanya kata la. Ya. Ada ibu-ibu mengingat kata yang sebelumnya yang bersinonim dengan la? Kata yang bersinonim dengan la pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ada yang ingat? Lam. Iya, lam dan lam. Betul ya, di pelajaran kita sebelumnya itu kita juga pernah belajar lam. Jadi ada berapa nih? Jadi nih seperti ini gambarannya. Bahasa Indonesianya tidak bisa dipahami dari ma, bisa dipahami dari la, bisa dipahami dari lam. Dari lam. Begitu ya, jadi fleksibel. Ya. Fleksibel supaya jangan nanti kalau tidak membuka
kalau kita tidak membuka wawasan dengan cara ini, ya, dengan cara ini, nanti sering terjadi begini. Itu kan bukannya ini, ya, itu kan bukannya ini, gitu. Ya bisa itu, bisa juga yang lain, gitu. Misalnya nih kan yang dulu ya, yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya tapi tidak pakai wawasan fleksibel ini, dia bilang begini, lam itu bukan artinya belum. Nah, gitu. Ya, belum, seolah-olah tidak ada arti lain selain belum. Iya. Ya, kita bilang, iya, betul bahwa lam itu bisa berarti belum, bisa juga berarti tidak. Sebab kalau lam hanya berarti belum, beresiko. Apa contoh risikonya? Lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Coba kalau lam dipahami arti belum. Belum beranak. Belum beranak. Emang udah pembukaan berapa? Itu belum beranak. Oh, bukan, udah pembukaan 7 tapi belum ketemu bidan. Masa Tuhan nyari bidan. Itu tuh ya. Jadi sama dengan yang sudah-sudah ya. Yang sudah-sudah misalnya ini sekedar wawasan. Wa itu tidak selalu berarti dan. Contohnya ini nih ayat favoritnya Bapak-bapak. Untung nggak ada Pak Batubara di sini. Tuh. Tentang nikah. Katanya apa? Masna wa sulasa wa ruba. Tuh, coba kalau wa artinya dan. Masna 2. Wa sulasa dan 3. Wa ruba dan 4. 2 dan 3 jadinya berapa? 5 dan 4 jadinya berapa? 9. 9. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Loh, wah, ini kan kalam Allah katanya. Ini kan dalam Al-Quran itu kan wa katanya. Ya Allah, ini orang ngotot gara apa inilah namanya belajar bahasa Arab hafal mati. Sekali wa bermakna dan, selama-lamanya dan. Dampaknya nikah sampai 9. Itu kan agar dan. Padahal gitu ya, kata ahli tafsir, wa di situ bermakna atau gitu. Gitu. Atau ya Pak Guru. Ya atau di situ. atau Wa-nya bermakna atau. Jadi menikah itu jadi bisa. yang terbaik Bisa. ya, terbaik ya secara dalam arti yang resikonya tidak berat itu 1. Nah, karena kalau satu nggak banyak ininya, nggak banyak persyaratannya. Ya, jika mampu gitu, jika mampu itu aja gitu ya. Nah, atau 2, atau 3, atau 4. Wah. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan ini kita alhamdulillah nih Ibu-ibu punya kesempatan untuk mendapat wawasan belajar kata tidak hafal mati. Tapi fleksibel. Tidak baku ya. Iya, fleksibel caranya belajar kata tidak hafal mati tetapi sampai mati. Belajar terus. Selagi hayat masih di kandung badan itu belajar terus. Dan alhamdulillah itu kalau kita diberikan kemauan ya untuk belajar terus itu luar biasa nikmatnya. Luar biasa nikmatnya. Nah, sekarang ibu-ibu, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh makna tersebut. Sekarang kita lihat contoh kata ma yang bermakna sesuatu yang, apa yang. Apa contohnya? Yaitu di sebelah kanan.
La a'budu ma ta'budun. Apa contohnya? La a'budu ma ta'budun. Iya, bagus. Apa maknanya? Saya Tidak menyembah Iya. apa-apa kalian Kalian. sembah. Iya, bagus ya. Apa yang? Sadar kita ya dari mana ada ungkapan kalian ya? Ya, Iya, Pak. jamaknya. Dari mana kita Sama. duga ada Wow. makna kalian? Wow, nun. Jangan waununnya doang. Taknya, tak diawali tak. Gitu. Di depan depan dan wawunun. Waununnya saja. Gitu ya. Jangan sebab apa? Sebab tadi waunun itu ada di hum. Waunun itu bisa Iya. ada di antum. Iya, Pak. Waunun itu bisa di mana lagi? Bisa di nahnu gitu ya. Nahnu. Jadi tidak waunun saja. Contoh kedua adalah Allamallahul insana ma lam ya'lam. Apa maknanya ini? Allah mengajarkan manusia Ya, apa yang Manusia yang belum apa dia yang belum ketahui, iya. Apa yang belum? Apa yang dia tidak tahu. tidak ketahui. Dari mana dianya? Ya, Ada Ya. ya. Bagus. ada ya. Nah, yang berikutnya ini contoh. Ini dulu ya, contoh kata tanya nih, contoh kata tanya. Contoh kata tanya. Tuh. Contohnya apa ya? Nah, ini nih yang kata tanya nih. Tuh. Apa contoh yang pertama? Siapa nama? Masmuk. 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 Apa maknanya? Siapa nama? Iya, bagus ya. Emaknya siapa? Contoh lain sebagai kata tanya. Mal iman. Siap. Apa? Ya. Mal iman. Apa maknanya kira-kira? Pemimpin yang Apa itu? Mu-nya dari mana? Mu-nya dari mana? Dari mim. Mu-nya dari mana? Man. Mu-nya dari mana? Mu-nya. Mana ada mu? Bukan yang salah ya. apa itu? Ada di situ yang mengindikasikan mu. Man. Ada nun ya Pak Guru dari Apa nun itu ya? bermakna mu? Tidak. Tidak. Berarti apa maknanya? Nggak usah pakai mu ya. Mal iman. Apa iman itu? Iya, boleh. Apa iman itu? Apa itu iman? Nah, boleh. Apa itu ini? Mal Islam. Apa itu? Islam. Iya, Apa itu baik. Apakah Islam itu? Apakah Oke, Islam? baik. Apa dibalik? Ya boleh. Itu Islam itu apa? Itu gaya Betawi itu. Gaya Betawi itu kata tanyanya di belakang. Oh iya. Tuh. Jangan berdiri napa. Nah. Gitu. Ya. Nah, ini yang terakhir, ya terakhir dari pelajaran kita. Maksudnya dari makna ma. Ma itu bermakna tidak atau bukan. Ya. Coba diamati ya, kita amati mana yang bermakna demikian ya, ma yang bermakna tidak atau bukan. Nih, coba lihat ya. Yang kedua. Maaf. Nih. Ini Ini ada gangguan ini, beda sistem. Nah. Saya bukanlah. Nah. Coba dibaca ini yang ada dalam tanda kurung ya, ya fokusnya. Tidak, bukan. Ya, ini bisa bermakna tidak, ya bisa bermakna bukan. Coba dibaca kalimat pertamanya.
Wama. Wama Minal musyrikin. musyrikin. Iya, bagus. Kalimat kedua, Wama minal minal kafirin. kafirin. iya, bagus. Kalimat yang terakhir, Wama Muhammadun illa rasul. iya, bagus. Yaitu ya, maknanya bisa tidak, maknanya bisa bukan. Nah, kalimat pertama berarti apa maknanya? Bukan. Kalimat yang pertama bagaimana jadinya? Saya bukanlah Saya bukan golongan orang-orang musyrik. Bukan, artinya bukan itu Pak Guru. Bagaimana jadinya? Dan saya bukan dari orang-orang musyrik. Iya. Tapi nggak usah dandan dulu, kan ini baru di awal itu. Iya, nggak pakai dandan. Iya, baru di awal nih, di awal. Saya bukan orang musyrik. Iya, Gitu, Pak Guru. baik. Bisa. Saya bukan orang musyrik. Musyrik. Kalau kalimat kedua, di kafir. Saya bukan ya baik. Coba amati sekarang ya, coba diamati sekarang. Itu ma ya, ma. Ini di dalam 3 kalimat kan itu ada maknya. Antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ya, apa yang sama? Mina. Iya, min, ya, min. Ibu-ibu ingat min? Ingat min? Ingat min? Maksudnya Ingat aja gitu, ingat aja. Ingat min? Ingat. Ah, bagus. Di belajar matematika ada min nggak? Ada. Min. Lawannya apa? Plus. Iya, ada min, ada plus. Plus itu istilah lainnya apa? Tambah. Apalagi selain tambah? Positif. Iya, bagus. Positif. Kalau plus itu positif, nih, minus itu negatif. Dulu ya, zaman saya itu ya, dulu sebelumnya ya, sebelum corona, orang itu kalau dibilang negatif itu sedih. Betul, Pak. Iya, betul. Sekarang kalau orang ngomong ya, kalau sekarang orang ngomong negatif seneng. Reaktif, tidak reaktif negatif. Negatif gitu. Sebab apa? Kalau dibilang hasil pemeriksaannya negatif, itu artinya iya apa tidak? Tidak. Apa simbolnya? Negatif. Simbolnya min. Min. Nah, jadi begitu. Kalau ada min, itu bisa bermakna tidak atau bukan. Bisa diikuti logikanya? Artinya begitu, Pak ya. Tidak atau bukan. Bisa diikuti logikanya? Ya, Pak. Ya. Nah, bisa. Jadi, ilmu kita, ilmu baru nih berarti, kalau di dalam kalimat ma diikuti min, diduga ma tersebut bermakna Bukan. tidak atau bukan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa ya, mudah-mudahan ini bisa diterima. Iya, Pak Guru. Tadi itu ma yang diikuti dengan min. Itu berarti diduga maknanya tidak atau bukan. Atau bukan. Iya. Ikuti min berarti negatif. Berarti bukan. Ya. Maknanya Oke, ya. Lalu berikutnya, coba kita lihat ya. Di kalimat yang ketiga, di kalimat atau pada kalimat yang ketiga, ungkapan apa yang posisinya
di dalam Yang- kalimat sama dengan urutan posisi min. Illa. Illa. Nah, berarti gimana ilmunya? Ma diikuti dengan ilah. Tidak. Terus Enggak ada ma-nya. ada maknya di awal. Kan kita lagi ngomongin ma. Ma yang Iya. illa. Ma diikuti illa, Muhammad. diduga. Berarti tidak atau bukan. Iya, diduga maknanya tidak atau bukan. Nah, nanti ini di dalam Oke. pelajaran-pelajaran Tidak diikuti kita, min atau ya, ilah. pelajaran-pelajaran kita yang Ya. akan datang, kita akan menemukan, ya, kita akan menemukan kata ma yang bisa dipahami dengan arti sesuatu yang, apa yang, ada juga ma yang bisa dipahami dalam arti tidak atau bukan. Lalu ada ma yang bisa sebagai kata tanya. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan kajian kita ini, Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Mau nanya Pak Guru tadi Silakan, yang Bu Aida. wama Muhammadun illa rasulun. Iya. Tadi kita ngertiin pertama tidak ada Muhammad itu kecuali Rasul gitu ya. Kalau di sini kan ilmunya itu yang Tidak baru. ada Rasul. Kalau ada Muhammad. nama Muhammad diikuti bukan oleh ilah berarti bermakna tidak atau bukan. Iya. Kita ngertiinnya Tidak ada Rasul kecuali tidak Muhammad. ada Muhammad. Tidak ada Rasul. Tidak ada Rasul kecuali Iya, Muhammad. maknanya apa tadi yang ketiga itu, Pak? Jadi Tidak ada Rasul kecuali Muhammad. gitu ya. Itu lagi bicara Rasul atau bicara tentang Muhammad? Maknanya Nah, kan. itu maknanya. Iya, itu Wa ma fokus Muhammadun illa rasul. pembicaraannya. Fokus pembicaraannya Rasul apa Muhammad? Ngerti ya. Fokus pembicaraannya Muhammad apa Rasul? Rasul. Kalimat itu ya, kalau namanya pokok itu di awal Rasul, apa ya. di akhir? Muhammad di awal. Jadi Jadi itu pokok pokoknya kalimat. ini bicara tentang Muhammad atau bicara tentang Rasul? Muhammad. Oke, berarti awali dari situ kalimatnya. Iya. Muhammad Nah, bukan Muhammad. Tidak ada gitu ya. Muhammad bukan Bukan. Rasul. kecuali Utusan. Rasul. Muhammad. Bukan. Kecuali Rasul. Maksudnya begini ya, Rasul. maksudnya begini. Iya, arti Muhammad itu ya, Muhammad itu presiden bukan? Bukan. Bukan. Oh. Muhammad itu perdana menteri bukan? Iya, iya, iya. Bukan. Iya, Pak. Bukan. Paham. Muhammad Iya. itu Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Muhammad Ungkapan bukan Rasul. kecuali Rasul. Kecuali Rasul. Ya, ya. Bahasa kita apa yang lebih umum? Makasih Pak Guru. Bahasa kita apa yang lebih umum dari itu? iya, apa itu, Pak? Apa itu yang umum, itu yang kita kan nggak biasa kita bilang begitu. Tidak. Iya. Yang umum kita bilang apa? Baik, yang umumnya kita bilang Muhammad hanyalah Rasul. Ya. Bisa diikuti logikanya? Ini bisa bermakna hanya Iya, lagi. Bisa, Ya. bisa. Hanyalah juga, Itu. Pak Guru. Ya. Sama dengan begini ya, sama dengan begini. Pada pertemuan yang kelima, misalnya begini. Tidak ada yang hadir kecuali Bu Aida. Panjang itu. Pada pertemuan kelima, tidak ada yang hadir kecuali Bu Ida. Biar itu ungkapan yang lain yang semakna dengan itu apa? Yang hadir hanya Bu
Aida. Nah, bisa begitu mananya. Jadi Muhammad hanyalah rasul. Iya, tapi di situ ada makna tidak. Gitu. Ya. Bisa dipahami penjelasan itu? Insya Allah. Oke. Iya, yang khusus ini masih. Jadi sekali lagi untuk ma ya, sekali lagi untuk ma itu kita punya makna 3, bisa sesuatu yang apa yang bisa tidak bukan, bisa sebagai kata tanya. Tanya. Nah, baik, itu dia pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengingat, memahami, dan menerapkan bahasa umumnya, mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Marilah kita syukuri, ibu-ibu semua, mari kita syukuri apa yang kita bisa pelajari pada malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu.